Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nancy PS Nababan dengan NPM A1F023010. Di sini saya ingin memaparkan tugas saya, yaitu tugas pembelajaran ICT, di mana saya akan menjelaskan materi tentang termokimia. Yang pertama yaitu pengertian dari termokimia. Apa sih termokimia itu? Termokimia adalah cabang ilmu yang mempelajari energi yang menyertai perubahan fisika atau reaksi kimia. Nah, dalam konsep termokimia di dalam reaksi terdapat istilah sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala bentuk proses yang menjadi pusat perhatian pengamat. Contohnya seperti keadaan zat, reaksi, dan perubahan zat. Nah, di dalam termokimia ini terdapat reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, yang pertama yaitu reaksi endoterm, di mana reaksi ini merupakan reaksi kimia yang terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Reaksi membutuhkan panas atau menyerap panas atau merupakan reaksi pemutusan ikatan. Pada reaksi endoterm, harga delta H sama dengan positif, sedangkan harga kalor pembentukannya sama dengan negatif. Yang kedua yaitu reaksi eksoterm. Reaksi ini adalah reaksi kimia di mana terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Reaksi ini merupakan reaksi yang mengeluarkan, memberikan, atau menghasilkan panas. Reaksi ini juga merupakan reaksi pembentukan ikatan dan juga reaksi pembentukan ikatan. Nah, di mana pada reaksi ini harga delta H sama dengan negatif dan harga kalor pembentukannya sama dengan positif. Reaksi eksoterm tidak stabil pada suhu tinggi. Nah, adapun perbedaan dari reaksi endoterm dan juga eksoterm, yang pertama yaitu reaksi eksoterm ini menghasilkan energi. Nah, sedangkan reaksi endoterm memerlukan energi. Yang kedua yaitu sistem eksoterm merupakan sistem melepas kalor. Nah, sedangkan pada reaksi endoterm merupakan sistem menyerap kalor. Nah, yang ketiga yaitu reaksi eksoterm ini merupakan kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Nah, sedangkan pada reaksi endoterm, kalor berpindah dari lingkungan ke sistem. Nah, yang selanjutnya yaitu pada reaksi eksoterm ini suhu naik, sedangkan pada reaksi endoterm merupakan suhunya menurun. Nah, di selanjutnya reaksi eksoterm. Delta H akhir lebih kecil dari delta H awal. Nah, sedangkan pada reaksi endoterm, delta H akhirnya lebih besar daripada delta H awal. Nah, yang terakhir perbedaan dari kedua reaksi ini adalah pada reaksi eksoterm delta H-nya negatif dan sedangkan pada reaksi endoterm merupakan delta H-nya positif. Adapun contoh reaksi endoterm dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama proses fotosintesis. Nah, di mana tumbuhan menyerap energi panas dari sinar matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Dalam proses fotosintesis ini, tanaman menyerap kalor dari matahari dan kalor yang diserap oleh tanaman menaikkan energi reaksinya. Contoh yang kedua yaitu es batu yang meleleh. Es batu melepaskan energi kalor ke lingkungan sehingga suhu lingkungan menjadi naik. Nah, hal inilah yang menyebabkan es batu meleleh. Selanjutnya yaitu contoh reaksi eksoterm dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kita sering melihat terjadinya korosi pada besi atau perkaratan pada besi. Nah, apa sih yang menyebabkan korosi atau perkaratan pada besi ini? Korosi atau perkaratan pada besi terjadi akibat adanya proses oksidasi yang melepas energi.
karat terjadi karena adanya 3 komponen yang membuat adanya reaksi kimia, yaitu zat besi, air, dan oksigen. Saat air mengenai besi, maka air akan tercampur dengan karbon di udara yang kemudian membentuk asam karbonat. Nah, di mana asam yang terbentuk ini akan membuat zat besi pada logam menjadi larut, sehingga terjadilah perkaratan pada besi. Selanjutnya yaitu apa sih hubungan termokimia dengan hukum kekekalan energi? Nah, hukum kekekalan energi atau sering dikenal sebagai hukum pertama termodinamika memiliki hubungan yang sangat erat dengan termokimia, di mana hukum ini menyatakan bahwa energi total dalam suatu sistem tertutup dan lingkungannya tidak dapat yang di mana hukum ini menyatakan bahwa energi total dalam suatu sistem tertutup dan lingkungannya tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat merubah bentuk, misalnya dari energi kimia menjadi energi panas ataupun energi yang lainnya. Nah, itulah hasil presentasi saya mengenai termokimia. Jika ada tutur kata yang salah ataupun yang kurang jelas, saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.